Selamat datang Pak Okto. Wah, luar biasa Pak, segar selalu Pak. Di mana-mana selalu cerah Pak tampilan. Apa rasanya Pak? Selalu energik dan Wah, segar terus Pak. ya tentu situasi yang membuat kita harus segar gitu ya. Karena kita tahu juga bagaimana di bisnis media itu memang selalu harus kita terlalu berubah, Betul. selalu segar. Kita harus selalu mencari apa sih yang harus dimaui pembaca, harus siapa yang dimaui oleh publik, apa sih yang dimaui oleh para pengeklik. Para klik Itu yang better ini kemudian Pak ya. terjadi gitu ya. Iya, iya. Tapi gini Pak, kalau melihat tulisan jenengan beberapa hari lalu Pak, ini kok kayaknya semakin menarik dan dramatis Pak. Satu sisi Pak, jadi ada media yang dulu mulai transisi ke digital, tapi kok ya pensiunnya Akhirnya. duluan ya Pak ya. Nah, dan bukan tradisi sebetulnya sih Pak. Fenomena ini mulai terjadi tidak hanya secara regional, tapi kok semakin lama makin mengglobal Pak. Iya. Gambarannya itu memang se-crowded itu atau se-hektik itu atau bagaimana Pak? Memang ya, kalau kita lihat itu bukan hanya di Indonesia ya. Saya memberi contoh waktu di Amerika ya. Ada sebuah majalah, ada koran di York County ya, York County itu bahwa dia terbit itu ada 198 tahun. Betul. Dan akhirnya dia bertumbang. Belum lama teman kita, belum lama ini beberapa hari yang lalu, ada lagi yang satu lagi teman kita dari Jakarta. Kemudian juga Mei sudah pamitan, ada sebuah majalah di Jepang, itu umurnya sudah 150 tahun lebih. Itu juga sudah mulai pamitan. Jadi itulah yang kemudian terjadi. Lalu apa sih yang terjadi kemudian? Karena kita tahu sekarang ya bahwa berubah, sekarang ini berubah. Era media itu sekarang berubah. Transformasinya berubah. Beberapa negara kayak di Australia dia berjuang betul, kemudian di Eropa juga kemudian mereka berjuang untuk itu, meskipun akhirnya kemudian oleh ekosistem media itu yang kemudian membuat teman-teman ini pertumbuhan. Saya miris betul kalau lihat teman-teman pamitan itu. Saya miris betul. Perubahan, apakah kulturnya yang berubah atau memang tuntutan zamannya Pak? Jadi ini kan kulturnya, apalagi kalau kita lihat yang kalau kita ini mungkin masih digital imigran Pak. Tapi kalau teman-teman yang di Gen A, Gen Z ini kan ya mereka digital native. Iya. Itu Pak. Mereka lahir sudah ada kok. Mereka lahir itu sudah ada. Sehingga Pak. seperti kalau saya lahir belum ada. Betul, belum ada ya. Mungkin kita lahir itu belum ada internet. Apalagi gitu ya. Apalagi kalau komputer masih dipencet gitu. Ya, cuma dipencet gitu ya. Sekarang udah enggak kan? Sekarang ini komputer aja di masa itu cuma sekian kok. Itu tapi dia memuat bisa banyak, cepet banget. Cuma sekian sekarang. Jadi betapa ada satu menurut saya yang terjadi adalah satu bisa juga kulturnya, kultur media. Kedua juga teknologi itu membuat teknologi itu membuat semuanya. Tapi saya lihat bahwa teknologi itu membuat kita ketergantungan kita. Impactnya ke dampak dan ke jurnalistik, ke media. Dengan perubahan kultur dan sudut pandang ini, itu impactnya seberapa besar sih Pak kira-kira Pak? Iya, tentu kita lihat banyak ya. Sekarang ini kalau saya bilang media mainstream ya, media mainstream itu juga itu media konvensional juga ada gitu. Jadi media konvensional ini pelan-pelan kemudian muncullah kemudian media-media yang menurut saya ya semula nggak kita perhatikan adalah medsos misalnya gitu. Medsos yang semula tapi kemudian dianggap sebagai suatu media informasi, padahal sebenarnya itu kan salah ya. Satu kultur, kemudian kedua teknologi yang buat gitu ya, kemudian yang ketiga adalah perubahan mindset sendiri. Mindset sendiri kadang-kadang publik melihat sesuatu yang katakan tadi ya, sesuatu yang baru itu
di media itu belum tentu menjadi menjadi kalau di online kami itu menjadi sesuatu yang trennya ke atas itu belum tentu Pak ya. Berarti kan bisa jadi media ini jurnalistik ini bisa menjadi salah satu kiblat informasi yang didirect oleh medsos dong sebetulnya Pak. Itu yang kemudian menjadi sesuatu yang menurut saya harus kita menjadi perhatian serius ya teman-teman media ya. Betul. Karena ketika kemudian itu tidak, sementara kadang-kadang medsos itu nggak bisa dipertanggungjawabkan. Karena dia akan muncul semua orang tiba-tiba aja bisa mengabarkan, meskipun itu bisa betul, tapi kadang-kadang kan dimanfaatkan. Nah itu yang menurut saya sangat berbahaya. Kemudian kan ada muncul lah sekarang situ, misalnya ada hoax, kemudian ada post-trust gitu. Post-trust itu yang kemudian membuat kita juga menjadi was-was gitu. Itu katakan. Tapi tetap saja saya percaya bahwa sebuah jurnalisme yang baik itu dia harus tetap satu akurat. Ya, kemudian juga faktanya ada. Dan saya selalu mengatakan pada teman-teman jurnalisme, mutiara jurnalisme adalah konfirmasi. Itu mutiara jurnalisme bagi saya. Dan itu saya pada teman-teman. Sebuah jurnalisme hanya tuduhan toh, tanpa konfirmasi enggak pas. Tapi kalau nggak cepat gimana Pak? Kan tuntutannya real time nih sekarang. Iya, betul. Itulah kemudian memang pertama kali cepat gitu ya. Tapi kemudian harus menyusul ini apa? Konfirmasi ini harus segera ada. Kalau cepat ya, cepat. Tapi kalau tanpa konfirmasi menjadi hoax, dari isu yang kemudian menjadi gak menarik ya. Menjadi sesuatu yang menyesatkan. Nah, kenapa? Itu yang kemudian menurut saya sangat berbahaya, apalagi menjelang 2024 akan menjadi sesuatu pertarungan hoax yang kebetulan teman-teman ini sudah mulai melihat itu ke sana. Jadi kalau misalnya melihat tantangannya, jadi tadi sampaikan oleh jenengan, konfirmasi itu adalah mutiara utama tadi, Pak. Iya. Betul. Nah, tantangan kita ini saat ini adalah tuntutan publik, Pak. Kadang tuh hoax itu kadang bukan lagi diproduksi menjadi Pak ya? Menjadi barang sampah, Pak. Kadang hoax itu diproduksi seolah-olah menjadi poster tadi itu, Pak. Betul. Dan itu akan jadi terus. Karena itu jadi kayak gitu. Kita lihat aja bagaimana nantinya 2022 itu menjadi itu. Nah, tantangan berikutnya yang kita harus lakukan, satu, kalau bagi media kami. Betul. Satu adalah bagaimana tetap saja teman-teman ini harus tetap akurasi dijaga. Ya. Kemudian tetaplah bagi sama. Kalau bagi media adalah menjaga bagaimana kode etik jurnalistik itu dilakukan. Tadi salah satu di antara adalah konfirmasi. Konfirmasi, betul. Itu bagi saya konfirmasi itu bahwa apapun, dia ngomong apapun, tapi kalau nggak bener konfirmasinya nggak bener, hoax kan. Itu menjadi sesuatu yang hanya balon-balonnya, busa-busa yang kemudian meletus saja sebenarnya, tapi dia nggak ada isinya. Nah, teman-teman saya harapkan begitu. Memang jujur saja ya, kadang-kadang saya juga kaget ketika melihat tiap hari kami mengamati apa sih yang dibaca, apa sih yang paling tinggi. Itu kaget juga. Tapi salah satu tantangan yang jenengan sudah sebutkan, Pak, adalah bahwa di sisi lain kapitalisme media ini menjadi salah satu unsur, mungkin satu sisi mungkin stimulan juga, tapi satu sisi jadi penghambat juga, Pak. Karena pasti akan ada kepentingan non publik yang terbawa di sana, Pak. Jadi ini berbeda gini ya. Zaman dulu ketika kami media itu yang mengatur pemberitaan, mengatur ini ya, kami bisa membagi isu itu ya. Sekarang enggak. Sekarang ini yang mengatur adalah Google. By algoritma. Iya, algoritma. Sudah demikian, bahkan maaf nih, saya menyebutkan salah satu tempat berkerumun di situ, berkerumunnya publik, dalam arti publik membaca ya, di situ di medsos. Maka disuruh laku. Bahkan ini dijual.
dijual. Jadi itu yang kemudian teman-teman harus apapun gitu ya, tetap harus konfirmasi, tetap kode etik tadi harus dijalankan. Saya selalu mengatakan pada teman-teman, tetap saja kode etik jurnal. Apapun kamu dibilang, misalnya media sekarang, apapun misalnya katakanlah dengan ada dibilang kerjasama dapat bantuan macam-macam. Yang penting isinya konfirmasi, yang penting bagaimana kontennya itu bagus nggak sih? Bahkan di media sekarang ya, nggak lagi manajer berita gitu, tapi sekarang sudah manajer konten kok, sudah mulai mengubah namanya kok. Iya betul. Manajer konten bukan manajer berita lagi. Itulah kemudian itu jadi yang realitasnya gitu. Betul Pak. Namun kondisi yang lain Pak, ini kan teman-teman penggemar clickbait ini kan selalu menanti doh Pak. Maksudnya ya bagaimanapun mungkin mau di clickbaitin lewat platform sosmed, anggap lewat IG, lewat FB atau bahkan yang lewat TikTok deh Pak. Ini kan mau nggak mau jadi handicapnya media mainstream yang betul. Jadi gini, kami pernah mengadakan penelitian ya. Satu berita, ketika kami muat di online, ini saya bicara di online ya, di website kami. Itu dalam satu jam itu dibaca berapa ya? Sekitar ada 1.000 orang, 1.000-2.000 orang ya. Tapi ketika kami melalui, saya sebutkan medsos, medsos. Apalagi sekarang ini saya nyebutnya nggak apa-apa ya. YouTube TikTok misalnya gitu TikTok gitu ya. Itu dalam waktu ratusan ribu dah. Betul. Yang klik. Itu ya kemudian teman-teman kemarin para itu bertemu membahas bagaimana sih. Ada yang mengatakan bahwa ini penelitian dari Reuters ya. Bahwa ternyata yang disukai itu bagaimana percepatan dia menyampaikan informasi misalnya gitu. TikTok lebih cepat. Kemudian kemudian bagaimana dia mengemas itu menjadi satu konten yang bagi generasi tadi menarik gitu. Ya kan? Lalu sekarang anak-anak kecil 2 tahun tuh kalau nangis, kalau zaman dulu wah kan ya zaman kita dulu didongengke apa gitu ya. Kan kasih YouTube. Udah selesai kok. Betul. Itu yang kemudian menjadi mendatang ini, makanya perubahan-perubahan harus dibaca seluruhnya oleh pengelola media harus gitu. Nah sementara kalau saya katakan ya, sementara media-media yang kemarin saya katakan, saya tuliskan di situ bahwa ada sustainability media. Itu memang kemudian Pak Presiden mengatakan perpres ya kan. Itu misalnya karena media-media seperti saya kira tanggung jawab kita terlebih TVRI juga. Tanggung jawab media itu harus bagaimana meluruskan semua tadi. Iya kan? Kadang-kadang harus belok nih. Jadi ini misalnya pajak, kemudian juga PPN, PPH karyawannya, itu yang insentif tertentu ya Pak ya. Harus kemudian menjadi pemikiran bagaimana kalau itu menjadi sesuatu yang dipikirkan, karena apalagi kalau di media cetak udah ininya kena pajak, nanti kalau udah jadi kena pajak. Berarti kan tuntutan untuk mentransformasi konten itu dari yang tadinya printing, terus kemudian digitally, terus kemudian digitalisasinya dalam misalnya dalam transformasi video, image atau ini kan mau nggak mau akan berimbas pada struktur kerja di media itu sendiri. Oh iya, pasti. Ya. Justru kerja di media kami kalau meeting misalnya gitu. Kalau dulu harus kumpul gini ya. Sekarang kan cukup Zoom aja bisa. Tetapi tetap kami harus mengharuskan bahwa seminggu sekali kita harus ketemu. Ada dialog ini. Kadang-kadang dialog yang gini ada tweetan apa itu muncul menjadi satu topik yang menarik ya. Ada sesuatu yang menarik. Kalau kami dicetak bukan hanya tiap hari, tiap malam kami selalu meeting, harus meeting. Kami sudah lakukan itu. Kembali apa sih? Newsroomnya beda Pak ya. Beda. Tapi kalau digital, saya juga memimpin digital, itu juga sudah mulai dari sudah mulai meetingnya gitu, cepat banget itu. Terus bagaimana Pak memprioritaskan yang tadi Pak dengan tantangan clickbait, tantangan
apa namanya kepentingan lain-lain tadi Pak. Nah itu yang terus kami cari terus. Makanya tiap hari kami selalu mengamati apa sih yang dibaca. Kami selalu minggu kami bertemu. SEO-nya apa nih? SEO-nya? Ya. Option engine-nya apa? Engine option optimization. Itu jadi kemudian kami cari SEO-nya itu apa sih? Kami terapkan. Iya kan? Tapi kan ada basis masa loyal audience Pak, yang sebetulnya kayak saya nih Pak, ya saya dari zaman kuliah aja mungkin udah dapat hadiah TTS di tempatnya jenengan udah lebih udah. Nah, akan ada Pak. Apakah itu grassroots itu nggak coba di explore kembali? Tetap ada. Makanya kami membagi. Oh ini misalnya TTS. Itu penggemarnya juga luar biasa. Bahkan ada komunitas penggemar TTS. Kami tetap harus melihara itu. Ada penggemar opini. Tetapi kan kita itu kan dicetak ya. Kembali ke kalau ini kecetak. Itu ada penggemar tertentu. Kami tetap bertahankan itu. Memang ada. Harus bertahan itu. Dan itu juga apalagi kami merasa bahwa kita harus berjuang dicetak itu sebagai perjuangan itu juga kami harus terus pertahankan. Ya. Nah itu oke Pak. Tantangan perjuangan Pak, itu kan seharusnya sudah dijawab Pak. Tapi dijawabin nanti Pak, habis segmen lagi Pak. Seperti kita sambung lagi Pak. Tadi Pak, ada loyal audience, ada audience baru Pak, audience yang digital baru. Pasti kan cara menyentuhnya beda Pak. Ya. Nah, bagaimana Pak? Dari sisi aspek itu KR berusaha mengambil itu Pak. Ya. Kalau dicetak ya, tentu sekarang ini kami akan banyak ya kami bagi yang nasional udah banyak. Kami mulai masuk ke hiperlokal ya, hiperlokal. Jadi sekarang ini mereka tentu kalau nasional harus baca di mana. Tapi kalau di yang lokal mereka belum tentu masuk. Setuju. Nah kami juga masuk di situ cetaknya ya. Bahwa jangan lupa seperti tadi penjenengan tadi bilang. Mas Bahib bilang, nah aku tuh TTS loh. Nah itu kan salah satu bagaimana hiperlokal yang harus kalau dalam bahasa kan diopeni ya. Iya, penggemar lokal. Iya kan? Harus ada. Jadi bagaimana kami mengemas bahwa hiperlokal itu kami pertajam. Nasional mereka lebih cepat baca gini. Betul. Tapi tetap saja kami harus menyajikan hal-hal yang baru. Makanya kalau barangkali hiperlokal itu mungkin pertandingan atau kejadian yang di desa itu kan nggak baca, tapi kami muat. Nah itu Pak, dari situ kita lihat Pak bahwa KR ini salah satu konten kreator tertua di Indonesia yang masih sustain Pak dan masih survive lagi kan Pak. Nah kira-kira Pak itu mau diracik seperti apa Pak dengan transformasi digital ini Pak? Iya, saya memelihara bagaimana tadi dikatakan bahwa ada kecintaan pada kedua rakyat sebagai konten kreator tertua ya. Di Indonesia yang terus terbit itu. Jadi kami mengemas tadi saya katakan ada banyak hal yang kadang-kadang saja bahkan kami punya rubrik ini loh, yang sesuatu yang mungkin nggak sama sekali nggak terkenal. Misalnya Migunani, artinya apa? Ternyata orang-orang ini masih suka berbagi gitu. Betul. Artinya apa? Ada keinginan orang-orang itu misalnya aku kalau menyalurkan pengen bantu siapa ya? Bantu orang sakit, makan buka. Ya. Dan luar biasa. Yang datang itu jangan dikira orang-orang Jogja itu ternyata mereka punya kepedulian yang luar biasa. Betul. Apalagi kalau nyari tanggal baik Pak. Iya. Tanggal baik. Loh, kalau itu makanya di dalam kalau kita lihat ya dulu program ketika pandemi itu kan ada Jogo Tonggo ya. Lah itu kan Jogo Tonggo sebenarnya kan kepedulian lokal yang hanya ada di Indonesia dan lebih kita berikan lagi di Jawa. Kita berikan lagi di Jawa, DIY. Betul. Jogo Tonggo bagaimana Tonggo itu kalau di dalam bahasa Jawa kan bagaimana bahwa Tonggo itu lebih dekat dengan dengan orang kita. Betul. Apa-apa yang nah itulah saya berharapkan gitu. Bagaimana kita
kita membuat pembaca tadi itu karena ini loh. Saya punya anggapan bahwa pembaca itu dengan pembaca ya, kalau ini saya bicara tentang cetak ya. Baik. Jangan menyakiti pembaca. Mungkin dalam bahasa Jawa agak repot ya, menyakiti. Yeah. Makanya kritik yang kami sampaikan itu bagaimana supaya tidak menyakitkan, tetapi kamu harus kena. Ya itu Jogja banget itu Pak. Nah iya memang iya. Kalau dalam bahasa dulu Markayam itu kan ngono ngoyone aja ngono. Nah itu yang kami terapkan bagaimana kritik. Sehingga ketika orang kena itu orang oh iya tidak menyakit. Kalau sebab orang Jawa kalau sudah sakit dia akan bilang terus Gusti Allah ora sare rasa moco. Rasa dibaca. Itu bagi kami menyakitkan. Justru kami menyakitkan. Nah, itu salah satu ya. Kalau itu ngopeni yang tadi katakan betul. Pembaca tradisional tadi. Itu kami tetap lakukan itu. Tuh. Lalu kalau kemudian pembaca sekarang tentu ada hal-hal yang baru juga gitu. Betul, kan. Sesuatu yang baru, sesuatu yang baru dan kemudian itu juga beda lagi kalau kami menyampaikan membahasnya melalui online kami. Betul. Ya. Karena itu kami buatkan gini, ada e-papernya. E-paper itu justru orang pengen baca seperti tradisional, tapi itu justru pelanggan kami dari Australia, mana dari Belanda itu yang bahasa Jawa itu, itu banyak makanya juga kami kirim. Oh iya Pak. Dia apa namanya yang dari yang orang-orang Jawa yang di Belanda itu, kemudian juga banyak tempat-tempat bahkan di kedutaan itu pelanggan e-paper itu ya bisa balik kami kirim. Kemudian itu ya e-paper. Nah kemudian itu kan sama dengan yang cetak sebenarnya. Betul. Tapi dengan yang digital itu tentu kami lain. Bagaimana pembaca itu seperti karena ada penelitian mengatakan bahwa ya anak muda kan maunya cepat sekali. Juga fear of missing out Pak. Nggak mau kalah update Pak. Iya kan, bangun tidur mereka update ya. Betul Pak. Iya yang dipegang itu dulu apa sih yang baru? Oh jangan gitu, mungkin angkatan-angkatan kita sebanyak yang kemudian kalau lihat dulu apa sih yang terbaru dari medsos itu, teman kita, apalagi kalau zamannya pandemi kan, ada yang meninggal ada apa? Iya. Menjawab ini Pak, makanya kita butuh dicerahkan Pak bahwa KR ini sebagai salah satu pionir Pak menjawab ekosistem digital ini tuh dengan apa Pak, dengan inovasi seperti apa Pak, sehingga kalau kita lihat enggak kuno-kuno banget kok, KR tuh memang eksis dan punya cara sendiri. Itu Pak yang kita pengen sebetulnya dengar sebagai pembaca setia lah. Iya. Tadi saya katakan tadi ada beberapa hal yang mungkin paling lama itu seperti kayak ada rubrik yang sebenarnya lucu-lucuan juga tapi terjadi misalnya sungguh-sungguh terjadi. Oh itu yang kirim itu ratusan itu orang pengen wah aku punya kisah lucu. Nah ternyata mereka juga punya. Sampai ada anekdot yang semuanya di KR itu ya sungguh-sungguh terjadi aja dia bocor. Betul iya. Jadi ada sesuatu yang kami harus pertahankan kayak gitu. Belum bersambung, jangan lupa bersambung itu. Kita punya pengarang yang mungkin bisa masuk disebut rekod ya. Jadi masuk muri karena terpanjang. Karena ketika dia putus, pembaca kirim surat banyak, itu diulangi. Oh iya Pak. Iya. Ini kembali ke sana ya, bahwa kami tetap harus memelihara konten-konten yang masih menjadi trademarknya. Ya itu Pak. Jadi ekosistem apa yang kemudian mau dikembangkan KR Pak dalam menjawab tantangan zaman ini Pak? Iya, yang pertama tentu tadi ya saya katakan kami melihara itu, tapi juga bukan berarti kami jadul banget gitu ya. Di online kami juga sudah gitu. Eksis. Ya. Bahkan di e-paper kami sekarang mulai lagi kembangkan juga, kamu bisa menikmati beberapa wawancara lewat e-paper nanti. Jadi artinya bahwa ada wawancara
langsung, peristiwa-peristiwa video kami kembangkan itu. Karena kami sadar juga ya, kami lagi kembangkan juga. Apalagi ini menjelang tahun depan Pak ya. Tahun depan. Nah itu, nah ini kayaknya kalau kita bicara konfirmasi Pak, mungkin gini Pak, KR itu kayak TVRI Pak. Kalau dicari beritanya mesti valid gitu Pak. Nah, bagaimana? Harus valid Pak. Harus valid, karena kalau yang lain boleh clickbait Pak. Tapi kalau KR beritanya nggak valid, wah ini Pak. Nah, kira-kira menjawabnya di tahun politik gimana nih Pak? Karena kan pasti akan banyak serangan nih Pak. Iya, tentu banyak ya. Nah itu kami selalu mengatakan kepada teman-teman. Yang pertama tadi saya katakan bahwa kamu dibaca apa sih? Kepercayaan kan? Kami harus menjawab kepercayaan itu kan. Nah, kepercayaan itu harus jawab dengan benar. Satu, kamu independen. Ya. Independensi, betul. Independensi ya. Ya. Karena ketika tidak independen, orang akan jauh dari kita. Baik. Gitu. Makanya saya teman-teman kalau ada yang redaktur wartawan yang mulai jadi, misalnya nanti saya nggak usah jadi dulu, silakan istirahat misalnya gitu. Dan itu menjadi independensi. Pertama independensi. Ya. Yang kedua juga kemudian kami harus betul-betul melakukan sesuatu sesuatu yang mendidik edukasi kepada publik. Ya. Edukasi itu banyak ya. Termasuk juga bagaimana politik uang dan sebagainya. Meskipun ngomong politik uang itu nonsen bisa hilang, nggak bisa sulit ya. Bisa, ya. Nah, apalagi saya katakan tadi 2024 itu saya sebut turbulensi politik ada di situ. Betul. Ya kan, bahkan di daerah saja sudah terjadi kan. Kepala daerah sudah pecah kongsi dan sebagainya. Nah, kita harus jaga mana. Akankah regulasi ini yang baru ini Pak memberikan stimulan positif buat teman-teman media itu menghadapi 2024 ini Pak? Regulasi yang mana? Regulasi yang terakhir Pak ya, sustainable media itu Pak. Oh ya, yang terakhir itu ya kita berharap insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Karena kan teman-teman ini media itu sudah ya betul-betul sekarang kondisinya kalau saya bilang kondisi teman-teman media cetak itu sekarang itu betul-betul mungkin ya saya lihat bertahan semuanya. Bertahan. Kita lihat bagaimana yang pertama dilakukan lah, mana ada yang sekarang nambah halaman misalnya, mengurangi halaman misalnya. Itu harus diakui bahwa semua media cetak harus ini pada posisi yang bertahan semuanya. Udah bagus lah bisa jalan itu. Udah bagus bisa jalan Pak. Bisa jalan itu banyak yang gitu kan. Tapi yang di Jogja tuh kayaknya bagus-bagus semua ya saya lihat. Pak, kita tunggu Pak gebrakan terobosan manuver barunya Pak. Sebagai salah satu penggemar setia Pak, kita masih menanti KR ini mau berkembang seperti apa. Mungkin nanti setelah transformasi digital ini makin muncul, mungkin nanti akan ada YouTube Short-nya makin kelihatan. Iya. Kalau itu kami sih punya sih, semuanya udah punya. Nah, semua media hampir punya kok sekarang. Betul. Kami juga punya. Nah, punya hampir semua. Ya. Apa? Kamu minta apa kami punya. Setuju Pak. Sehat terus Pak. Mudah-mudahan kita bisa ngobrol lebih lanjut lagi Pak ya. Amin. Terima kasih banyak Pak. Matur nuwun Pak.